pesan makalah saya kabarkan. Jadi untuk apa namanya materi penulis makalah ini, ya, pekan depan kalian sudah menentukan judul. Nanti saya akan arahkan untuk bidang makalah ini buat. Dan nanti kalau sudah ACC semua judul baru disusun. Jadi nanti tugas makalah merupakan tugas akhir ganti UAS ya. Jadi tidak ada lagi nanti UAS sebagaimana TS dalam bentuk kitab dan nanti makalah. Itu nanti diawali dengan ganti dulu sudah sesuai baru bisa melanjutkan. Baik, kita akan masuk ke materi terlebih dahulu. Kira terlihat? Iya, sudah terlihat, Ustaz. Baik, makalah secara definisi, ya, kita arif, ia bahsun mujazun bisutur atau sopahat yani mahdudah. Yatadawal bil arad atawdih atau tahlil atau naqd ra'yan khassan atau fikrah ammah atau mas'alatan ijtimaiyah atau iqtisadiyah atau adabiyah atau ilmiyah atau siyasiyah. فيشر الكاتب به جوانب الرؤية بجوانب الرأي أو المسألة ويؤيد كلامه بالمراحل المقنعة للقارئ. Jadi yang dinamakan makalah, ya kalau kita ya membuat makalah itu adalah sebenarnya bahsun mujazun, merupakan penelitian yang kecil, ya, skupnya lebih kecil atau mini research gitu ya. Bisutur atau bisobat mahdudah dalam jumlah baris maupun halaman. Gitu ya. Makalah tentu lebih sederhana. Ya kalau penelitian itu biasanya panjang, ya, karena detail. Ya. Kalau makalah lebih sederhana. Ya dalam makalah ini ya tanawal bil arud. Ya, biasanya bentuknya adalah al arud. Al arud itu deskripsi. Dia bisa mendeskripsikan tentang satu gagasan atau ide, ya, taudih, atau dia menjelaskan satu permasalahan, atau tahlil, atau bisa berbentuk analisis, ya, atau naqd, atau bisa berbentuk kritik, ya, ra'yan khosan, ada ide tertentu, gitu, pendapat tertentu, atau pemikiran secara umum, ya, atau permasalahan sosial, atau permasalahan ekonomi, sastra, ya, ataupun ilmiah, ataupun politik sekalipun. Ya. Maka dalam hal ini makalah itu dia lebih sederhana, ya. Tidak banyak yang dibahas secara mendalam, gitu ya. Dia bisa paparan ide, itu tadi bisa penjelasan, bisa bentuk analisis atau kritik, ya, permasalahan dalam berbagai bidang, gitu ya. Karena nanti kita kaitannya dalam taklim Arabia, nanti kita akan batasi tentunya dalam di masalah yakni tarbawiyah, khosatan di taklim Arabia. Kita adanya di bahasa Arab, tentu kalau ini kita juga akan batasi, ya. Nanti di akhir itu nanti saya batasi kalian menulisnya itu dalam bentuk bidang bahasa Arab, ya, secara pelajarannya, pendidikannya, gitu ya. Yang diberikan sebagai skup untuk makalah. Nah, pada makalah tersebut penulis, ya, biasanya menjelaskan berbagai sudut pandang, ya, terhadap satu permasalahan, dan dia menguatkan perkataannya dengan argumentasi yang kuat, yang memuaskan para pembaca. Jadi
ketika membuat makalah, ya, bukan hanya memaparkan ide sendiri, gitu. Tetapi ide kita ini harus dikuatkan dengan, ya, rujukan, dikuatkan dengan argumentasi yang lain yang menguatkan untuk pendapat kita, gitu ya. Ini bukan seperti tulisan opini, ya, pojok opini dia ada di koran, dulu koran-koran yang masih cetak atau yang sekarang digital, pojok opini ada, bukan seperti itu. Di dalam makalah itu bukan hanya kita memaparkan atas pendapat pribadi kita, tetapi harus dikuatkan dengan argumentasi dari, ya, referensi tentunya, seperti itu. Ya kita kak, misalnya, ya, sekarang masalah sosial ya, saya lihat banyak terjadi kasus bunuh diri, ya, baik dari tingkat, ya, perguruan tinggi, bahkan, ya, sampai tingkat yang paling rendah, tingkat SD. Saya baca beberapa berita yang agak ramai kemana itu ya, dokter hewan kayak daerah Jawa Barat, kampusnya akhir hidupnya, gitu ya. Kemudian ada yang tingkat SMA merasa tertekan. Yang terakhir yang sangat memilukan itu ada anak SD, seumur 5 SD, ya, dilarang untuk menggunakan handphone, atau disuruh itu biar HP-nya disita sementara oleh ibunya. Dia masuk kamar, kemudian ternyata dia gantung diri. Bayangkan kelas 5 SD kepikiran bunuh diri dan bunuh diri. Kalian mungkin ingin mencermati, ya, dalam bidang sosial ini apa sih, kenapa masalah ini muncul, gitu ya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan, ya, seorang itu, ya, sudah putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan sangat singkat, gitu. Nah itu nanti bisa kalian urai, dan itu mungkin awalnya wah ini baru, ya, ada pembuktian tidak sewajarnya, tidak ada interaksi sosial, misalkan, gitu ya, secara pribadi. Nah itu gagasan kalian, tapi ingin kalian kuatkan dengan pendapat-pendapat, cari, ya, referensi yang menguatkan, psikolog kah atau teori dari manakah, sehingga apa yang kita bangun itu menjadi, dibangun dengan ranah ilmiah, gitu ya, dikuatkan dengan teori-teori, pandangan, sehingga apa yang kita sampaikan diterima oleh pembacanya, gitu ya. Itu contoh kasus saja ya, masalah sosial. Kalau pendidikan tentunya nanti, ya, kalian bisa lihat, ya, semuanya nanti bisa mencari, ya, sub-sub judul yang kaitannya. Tapi ingat ya, nanti ini makalah di sini bukan penelitian, bukan bahsuan ilmu, bukan. Ya. Tapi dia mujaz dari Mahmud. Ini gimana ya? Sorry, Abon ya? Ini sedang fokus. Ada. Ya, ada. Biasa. Abon ini sedang barang dengan sebenarnya proposal. Allah. Lanjut ya. Jadi seperti itu, bahwa penelitian dalam, kalau penelitian kita yang kita gunakan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi itu mendalam dia. Ya, itu semakin tinggi grade-nya semakin mendalam. Ya. S1, S2, S3 sama. Ya. Maka nanti judul-judulnya juga kalian harus, jangan sampai di skripsi masukkan buat makalah. Repot nanti. Karena kita tidak melakukan penelitian
lapangan atau penelitian pustaka, tidak. Hanya gagasan saja kita tentang uh, satu hal gitu ya. Nanti kita urai di sini. Kemudian kita lihat pertama ya al-maqalah bitarkiz alal makna wa biwuduhil ard wa tantahi ghaliban bil mahsulatil bariza turasihu fi adhabil qura. Ya, bahwa makalah ini ya dia mempunyai ciri khas ya, apa? At-tarkiz alal makna, fokus pada makna, artinya tidak melebar ya. Kita mau bahas misalkan efek negatif dari handphone misalkan, fokus itu aja deh, nggak usah ngomongin hal-hal yang lain gitu ya. Bahwa secara sosial orang akan lebih senang diam dalam komunikasi. Bahkan dalam penelitian terakhir itu orang yang kesepian, tidak ada komunikasi sosial, lebih buruk daripada orang yang merokok 6 batang ya. Sampai seperti itu karena apa ya, luar biasa ketika dia menghadapi satu permasalahan tidak bisa mengontrol emosinya ya, mengakhiri hidup ya, misalkan seperti itu ya. Baik, kemudian wudhu mana watentahi dan selesai, tidak bersambung gitu ya, artinya bicara A ya selesai pembahasannya ya. Efek negatif misalkan dari handphone selesai, bukan cuma mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi saja misalkan ya, contoh kasus saja, tapi juga selesai sampai gagasan dia seperti apa dalam memandang permasalahan misalkan ya. Dan biasanya menghasilkan apa, sesuatu yang sesuatu yang jelas, yang muncul, yang eh, dapat ditangkap oleh pembaca. Oh seperti ini, oh seperti ini ya. Saya ketika mendengarkan ceramah atau pakar yang menguasai dalam Ibn Nabawi, ternyata makanan juga harus bisa dibagi, panas dan dingin, campur misalkan. Makan buah itu bagusnya dengan bijinya gitu ya. Saya dapatkan ketika ternyata ada penelitian ilmiahnya misalkan. Kenapa misalkan makan semangka jangan dibuang bijinya, digigit, dimakan karena itu obat sebenarnya. Sampai seperti itu. Ya, baru tahu ketika, dan itu ada dalam jurnal kesehatan. Itu kadang-kadang tidak sampai. Coba seperti itu ya. Jadi ada yang tulisan ya makalah sedikit papernya gitu ya, tapi bermanfaat. Oh ternyata luar biasa manfaatnya. Jadi terekam oleh pembaca. ومن خصائص الأقوال بالرواية أن الجنة فيها مقدمة طويلة التي Ustaz, تستحق ya. suaranya kecil lagi Ustaz. Baik. Sekarang udah besar lagi ya. Ya udah. ومن خصائص المقولة بأنواعها أن تتجنب فيها المقدمات الطويلة التي تستهلك جزءا من حجم المقولة ومن قدرة الكاتب والقارئ. Ya. Bentar ya.
Mohon maaf, saya barengan dengan Sempro juga ini belum bisa masuk. Baik, selanjutnya untuk hasois, ya, ciri daripada makalah dengan berbagai jenisnya, bahwa makalah itu tentu akan menghindari pendahuluan yang panjang. Jadi nggak kayak skripsi itu kan sampai latar belakangnya bisa 2-3 lembar atau sampai 5 lembar gitu ya. Itu terlalu panjang. Kalau untuk makalah, makalah paling hanya berupa paragraf gitu ya, sama artikel gitu ya, tidak terlalu panjang gitu ya. Paragraf ya maksimal mungkin 1 halaman mungkin gitu ya. Sebentar. Baik, jadi pendahuluannya tidak panjang dia, tidak mengambil alat tas ya, tas tahliku juz'an min hajj maqalah, sehingga memakan isi daripada makalah. Jadi tidak terlalu panjang, mukadimahnya nggak usah panjang-panjang kalau dalam makalah. Selanjutnya, wal maqalah yang kana naw'aha asyaddul hajjah ila tasmimil haikali wa tansik baina ajzaziha wa tartibi afkariha. Wa yaqsamuha al-katib ila ajzai mutamasika aw ila fiqar wa la yaj'aluha quturatun wa suturatun wa afkar basara ila rabitin bainaha bal yaj'alu laha wahdah wa tumaqqaruha al-far'iyya ila fikratiha wa afkari ar-raisiyah. Nah, dari sini makalah ya apapun jenisnya membutuhkan apa? Atas al haikali, haikal ya. Jadi membutuhkan kerangka, ya kerangka umum untuk dibuat. Ya. Kemudian setelah membuat kerangka, ya selanjutnya adalah ya, menyatukan menyatukan dari bagian-bagian pikiran. Artinya dari eh, apa namanya, seorang penulis ini menulis makalah harus bisa menghubungkan ya kalimat-kalimat menjadi satu paragraf yang saling yang mutamasika, yang berikatan gitu ya, dan tidak lepas dia. Jadi tidak lepas. Jadi dalam satu paragraf atau dalam kalimat dan kalimat itu saling berhubungan. Ya, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu juga berkaitan seperti itu.
Kemudian sehingga terlihat nanti ada yang pokok pikiran ya, dalam paragraf itu tentunya kan dalam satu paragraf harus ada satu pikiran, pokok pikiran. Ya. Pikiran itu biasanya ada di depan atau di belakang. Ada yang sifatnya istiqro. Istiqro itu biasanya di apa namanya ada yang induktif, ada yang deduktif. Ya. Ada istiqro, ada istintaj. Kalau istintaj biasanya penjelasan dulu, baru nanti di akhir diisi dengan uh, pokok pikiran. Nah, ada yang membahas pokok pikiran dulu, baru penjelasan. Ya, seperti itu. Wayura fiha wihdah al-mawdu tatamassak al-ajza وتصلصها تدريجي من المقدمة العارضة لفكر العامة إلى الخاتمة التي تغني مفصولة مركزة في مراحل العرض التحليل وتعليل معبرة عن النتيجة التي يود الكاتب الانتهاء إليها وتسليطها بذهن القارئ. Oleh karena itu, ya bahwa seorang yang menulis makalah, ya, apa yang ditulis itu harus satu kesatuan, ya, bagian antar bagian kalimat dengan kalimat itu membuat satu paragraf, dari paragraf satu paragraf selanjutnya membentuk satu teks. Nah itu menjadi apa namanya sesuatu yang satu tidak pisah. Ya. Istilahnya kalau menulis tidak loncat-loncat pikirannya. Kita bicara tentang misalkan ya, bicara paragraf pertama tentang kondisi pelajaran bahasa Arab misalnya. Kita mau bicara pembelajaran bahasa Arab di tingkat dasar misalnya. Di tingkat dasar ya penjelasannya itu dibahas dulu ketika di tingkat dasar ini apa fokusnya? Apakah fokus pada maharatul kitabah, cara mereka menulis secara dasar, atau mereka diajarkan untuk mengenal huruf, ya, atau seperti apa? Itu dijelaskan dulu, ya, sehingga nanti ada keterkaitan dari situ. Jadi dari mukaddimah, pendahuluan, kemudian isi, kemudian selanjutnya adalah penutup, itu saling berkaitan. Sehingga ini membekas dalam pemikiran seorang pembaca. Gitu. Kemudian binaul maqalah. Aku mengawal ala salah satu anasir, ar-ru'isiyah, al-madmun al-fikri, al-khutta allati tursbahi al-amal, wal-usul allati yakhtar al-katib. Ada tiga komponen yang membentuk ya, tiga komponen utama dalam membentuk makalah. Yang pertama adalah al-madmun al-fikri. Apa sih idenya? Isi daripada pikirannya, isi daripada idenya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah khutbah allati tursbahi al-amal. Setelah dia punya gagasan, ya, isi gagasan, kemudian dia punya khutbah, rencana. Ya. Bagaimana dia gagasan ini bisa dituangkan. Dan yang terakhir adalah uslub, bahasa. Ya. Gagasannya sudah ada, caranya sudah dapat, tinggal bagaimana cara menyampaikannya bisa diterima oleh pembaca dengan mudah. Gitu ya. Maka yang pertama, madah, ya, materi atau gagasan, ataupun apa yang ingin disampaikan. Artinya, al-unsur fikri bahwa ra'yul ladzi ya yubdihil katib awal mufakkir wa yakunu adatan mu'abbiran an mawqif. Nah, ini gagasan tentu harus ada di otak seorang yang menulis ya makalah gitu ya. Karena itu dia harus punya gagasan, apa sih gagasannya, apa sih idenya yang ingin disampaikan gitu ya. Nah, dia harus punya itu sebagai modal awal gitu ya.
Kalau nggak ada gagasan, mau apa bicara apa? Repot. Ya. Dan oleh sebab itu dia dapat mengungkapkan sikap dia, gagasan seperti apa, sikap dia seperti apa, gitu ya. Dan bagaimana nanti arut masalah pikrian, matarmi ila ta'limul ikna. Sehingga dia dapat mendeskripsikan permasalahan atau gagasan itu ya kepada pendengar, kepada pembaca. Wa minal musallim bi an takuna al-afkar ma'udah sahihah wadihah wa baratun minan hatta wal manaqa wa naqaid hatta tahaqqul bayah. Maka pentingnya dengan gagasan itu harus dideskripsikan dengan benar, harus jelas. Ya, dia merupakan jawaban dari satu ya kesalahan atau satu untuk kritik gitu ya. Ini dapat diterima oleh pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua, khutoh. Khutoh ini kan apa rencananya? Wahia taksir hati anas kita salsuli bihais an takuna kulla fikrah natijah laha ma qablaha muqaddimah laha ba'daha wa muqaddimah lima ba'daha hatta tadallakar jami'an ilal qoyah wal maqsud minal maqalah. Ya. Dalam hal ini ya rencana itu berarti jalan dituangkan ya. Bagaimana dia bisa menyampaikan gagasannya ini gitu ya. Tentu dalam hal ini ya khutbah itu ya harus dapat disampaikan dengan apa? Dengan sistematis. Tidak bicara tidak uh, loncat-loncat gitu ya. Sistematis dijelaskan. Karena sesungguhnya pemikiran ini gagasan kita kan berdasarkan kepada gagasan sebelumnya, ada yang melatar belakangi serta menjadi pembuka untuk setelahnya. Nanti setelah ini apa gitu. Jadi memberikan rekomendasi lanjutan. Nah dalam hal ini khutbah dalam makalah ini ada tiga hal yang sangat penting dan merupakan bagian daripada makalah. Yang pertama adalah mukaddimah, yang kedua adalah an, yang ketiga adalah khotimah. Pertama itu mukaddimah, ya pendahuluan. Jadi kalau kalian tadi buat makalah jangan pakai bab ya. Kalau bab itu ada bab, ada mabhas, ya, ada bab, ada pasal, ada mabhas dan seterusnya. Itu nanti bagian dalam ya, penelitian. Tapi kalau makalah nggak usah pakai itu. Hanya tiga komponen. Ya. Al-Muqaddimah, berisi tentang pendahuluan. Yang kedua adalah al-arad, isi daripada makalah. Dan terakhir adalah khotimah, penutup. Begitu ya. Nah, muqaddimah bagaimana? Al-Muqaddimah tata'allab min istilahati basit fikra istibaiyah wa intahu dikul ilalah qadiyah maudul bahas. Bahwa pendahuluan itu merupakan satu pemikiran yang sederhana, yang secara luas gitu ya, secara komprehensif gitu ya, untuk masuk sisi positif dan negatifnya begitu ya, sisi positif dan negatifnya. Nah, dari sini dari sisi eh, apaan saya terlempar tadi. Nih kurang stabil kalau di kampus. Tadi sampai mana diterimanya?
Mukadimah Eh, sudah. iya, membahas mukadimah. Ya, mukadimah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi mukadimah itu ya merupakan eh, pikiran secara umum gitu ya untuk masuk kepada permasalahan yang kita bahas gitu. Oleh karena itu mukadimah itu wadihah basito, dia harus singkat ya, basit, singkat, jelas, apalagi wa musiratun fil waqti nafsahu, karena akan memberikan daya tarik ya. Kalau mukadimah terlalu panjang ya nanti orang malas, apa sih urgensinya sih gitu. Tapi kalau dibahas secara lugas gitu ya, tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang gitu ya. Oleh karena itu bisa disajikan secara sederhana, secara sederhana. Wa isaratu fiha yakni matu tasfiqul qori pada buku ila mutabatul qurra, bahwa ketika disajikan dengan sesuatu yang disajikan dengan ringkas gitu, tidak panjang, tidak bertele-tele, akan menarik perhatian pembaca untuk melanjutkan membaca makalah itu. Tapi kalau dibacakan secara panjang lebar, wah udah males gitu ya. Karena kan makalah itu sebenarnya ya dia tidak terlalu panjang gitu ya, tidak terlalu seperti penelitian utuh yang butuh uh, baca penjelasan secara detail. Gitu. Di makalah yang penting dalam mukadimah itu nggak dibahas dari latar belakang skripsi, nggak ya, bahas secara lebih sederhana gitu ya, sehingga nanti jumlahnya juga akan lebih relatif lebih sedikit gitu. وهذا يستوجب من الكاتب أن يجعل مقدمته قصيرة متصلة مباشرة بالموضوع وينع على فهمه بما تعود النفس له وما يثير فيها من معرفة متصل به. Nah, oleh karena itu bahwa dalam mukadimah itu harus singkat padat gitu ya, nggak tele-tele, nggak panjang-panjang ya. Langsung menyambung kepada isi daripada judul kita apa ya, efek negatif handphone terhadap jiwaan misalkan, maka langsung tuh dalam mukadimah itu dijelaskan ya, contoh kasus atau apa, bahwa banyak terjadi peristiwa-peristiwa ini ya, yang melatar belakangnya ternyata efek negatif penggunaan handphone yang berlebih gitu ya, sehingga mengganggu psikologis seorang atau sosial ya dalam uh, apa namanya berinteraksi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, jadi dia harus singkat ya, jangan panjang-panjang karena akan membantu pemahaman ya yang membaca ya, tidak bertele-tele langsung kepada isi gitu. Tapi kalau latar belakang itu sudah harus dilakukan dengan rinci kalau nanti dalam skripsi. Kalau makalah enggak. Yang kedua, bagian keduanya ada al-ard, isi daripada makalah. Au lubbul maqalah wasol buha. Al-ard itu kan paparan sebenarnya. Apa maksudnya paparan? Yaitu isi daripada makalah. Ya. Isi dan makalah dan intisarinya. Gitu. Wahwa mihwarul bahas. Ya. Penjelasan tentang pembahasan yang kita ingin sampaikan. Wahia tetap saja nukta rahasia dan tawadul katib arduha. Di dalam ini penulis ini akan menyampaikan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Ya. Apa sih yang latar belakangi
ya terjadinya eh, sikap menyendiri, misalkan apa. Dan kalau sebutkan faktor eh, negatif penggunaan handphone yang berlebih nanti, itu dijelaskan secara eh, kajian ilmiahnya bagaimana ini bisa dipaparkan. Waqad yakun al-ard qa'iman ala fitrah isya wahidah. Terkadang ya dalam paparan ini, dalam paparan makalah itu bisa hanya membahas satu pokok pikiran saja, ya, bahwa penggunaan handphone itu harus dibatasi sejak dini, gitu ya. Misalkan pokok pikirannya itu, maka nanti tinggal penjelasan seperti apa akan dipaparkan efek-efek negatif, ya. Bagaimana yang mempunyai yang merancang Apple atau yang akan menteri pendidikan kita sendiri, ya, tidak boleh menggunakan handphone dalam masa berapa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi untuk menguatkan, ya. Saya memberikan contoh yang ini aja ya, yang sosial tadi. Kalau nanti kan yang bahasa Arab, atau juga bisa berisi pokok pikiran, beberapa pokok pikiran yang juga ada pokok kalimat penjelasnya. Sawa intahat al-maqalah ila natijatan wahidah am iddatun nataij. Rekomendasinya nanti bisa saja makalah itu nanti merujuk pada satu hasil atau beberapa hasil daripada literasinya tadi. Ketika diinginkan, wah ternyata penggunaan handphone untuk anak usia sekian, ya, 0 sampai misalkan ya 0 sampai 7 tahun itu sangat berpengaruh negatif, misalkan untuk perkembangan otak, untuk perkembangan sosial, untuk kestabilan emosi, untuk kemampuan bicara, misalkan ya, itu bisa dibuktikan dengan berbagai literasi dari rujukan, gitu ya. Atau bisa lebih dari satu pokok pikiran, ya, tinggal hasilnya saja. Satu akar, satu makola, di nanti. Tapi dalam hal ini, ya, gagas yang ingin disampaikan dalam logikal, ya, masuk logika nggak, gitu ya, secara logika gimana, nyambung nggak, ya, jangan dipaksain, ya, seperti kuis-kuis yang dipaksakan gitu ya jawabannya, nanya A jawabannya B, dipaksa-paksain, dipas-pasin gitu ya, seperti itu. Tidak seperti itu, harus untuk Korea harus dikuatkan dengan argumentasi-argumentasi yang dapat memuaskan pembaca, ya. Berajaluh amaman nasin mumtiun mufid, sehingga naskah yang dibaca dari tersebut akan memberikan manfaat yang melalui kehidupan yang nggak jelas arahnya. Al-Khotimah, dan terakhir adalah Khotimah, penutup, ya. Yang jadwal makalah, ya. Dia kesimpulan, ya, daripada makalah. Nuktoh al-Mudiah, jadi sebagai titik yang mencerahkan. Apa sih ngomong dari awal sampai akhir, intinya apa gitu ya. Apa sih eh, kesimpulannya gitulah. Maksud ta'aluk pembainan katibul qori, untuk antara pendiri atau pendiri jadi maka setelah nasr usia al-murad isbatuha wa isaliha ila al-qawl. Oleh karena itu, nah, antara pendahuluan isi dengan penutup, ya, hasilnya itu
harus jelas, gitu ya. Harus dapat disimpulkan kepada unsur-unsur yang penting yang ingin dikuat, gitu ya, ingin disampaikan. Wala budda an tatawafar fiha wasailul yakin, ya. Dan juga harus ya menghasilkan ya kesimpulan yang jelas tadi ya, dari hasil gagasan yang telah dipaparkan. Dan yang terakhir dari unsur tadi kan tadi ada gagasan, ada khutoh, ya khutoh itu kan rencana. Dan rencana ini ya sifatnya dan caranya penyampaian yang tiga tadi. Ada mukadimah, ada isi paparan, sama penutup. Nah yang terakhir ada bahasa. Ya, tentu bahasa ini gaya bahasa anu uslub bil maqalah pada amr untuk wasalamatul lughah wa jamal alfad wa sunnat tarattib. Maka dalam hal ini makalah yang baik itu harus menggunakan ya jelas, ya. Mau ngomong apa itu jelas, isinya apa. Kemudian juga yang tidak kalah penting salamat dulu, bahasanya juga benar. Kalau baca makalah tapi banyak yang nggak sesuai dengan EYD kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arab itu sesuai dengan kuaid, yang paham malas jadinya, ini ngomong apa sih ini, ya. Kalau salah satu dua aja ya nggak masalah, tapi kalau banyak sekali kesalahan ya malas jadinya bacanya. Wah, ini nggak menguasai, ya. Seperti itu. Kemudian ya, Jamal Alfad, bahasa yang digunakan juga bagus, ya. Langsung menjelaskan secara langsung, menjelaskan dengan gambaran yang mudah dipahami, gitu ya. Bahasanya terlalu apa namanya sulit juga, ya. Seperti kata-kata dalam syair dan lain sebagainya itu kan sulit. Orang udah ingin meneruskan, gitu ya. Wasuhu Allah ta'aruf, tentu ya susunan kata atau paragraf yang dibuat juga mudah, ya, bisa disambungkan. Ini untuk anwa maqalah yang kita ada beberapa contohnya ya, sastra, makalah sosial, ya, makalah ilmiah, makalah apa namanya pers. Maka jangan difokus pada makalah ilmiah tentunya ya. Ya, skip. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini contoh makalah ya. Ini berbicara tentang unwanul, ya ini dituliskan ya apa namanya judul dan dibentuknya seperti apa ya. Contoh saja nanti. Ya sesuai unwan lapor ya. Pembahasan wa kitabuhu dakhirah, tentang ilmu Basam. Siapa itu Ibnu Basam? Apa dan bukunya ada khirah, juga ada khirah. Sebutkan nama dulu, tahun lahir, dia besar, ya, kemudian karya-karyanya, ukuran
deskripsinya. Ya. Ini kalau bicara tentang eh, tokoh, ya tokoh. Nanti kaitannya ini kan sastra ya, nanti ya lebih kepada soal tentang pembelajaran bahasa Arab, tentang bahasa Arab atau eh, pembelajarannya. Ya. Nah, itu nanti bidang kita ke situ ya, dalam bahasa Arab serta bidangnya. Jadi intinya dalam makalah ini kalian melakukan penelitian kecil, ya, mini research. Ya. Jadi kan kalau menulis makalah udah ya, tugas menulis makalah udah ya. Kalau di bahasa Indonesia ada kan? Atau di apa? Nah sekarang bedanya ini dalam bahasa Arab. Mekanismenya sama. Ya komponen tiga utama itu harus ada isi mukadimah, kemudian yang selanjutnya adalah apa tadi, al-ard ya, paparan, itu isi dapat makalah. Yang ketiga adalah khotimah, khotimah penutup. Ya, tentunya dalam penutup nanti atau ada maroji ya, maroji itu adalah referensi. Nanti kalian ya setelah ini memilih judul untuk makalah sebagai tugas akhir yang akan kalian kerjakan ya dalam bidang bahasa Arab dan pengajarannya. Gitu. Dan judul makalah itu jangan sama dengan judul nadwah nanti ya. Atau buat skripsi kalian jangan. Karena nanti skripsi kan penelitian utuh. Ya. Ada metodenya ya, yang dari apa namanya, latar belakang ya. Ini contohnya apa? Misalkan karena ini banyak yang menginginkan ya, tatwir, wasilah, ya, ta'limiyah, lukbah, ya, apa? Lukbah al-waraq di ta'lim atau di ta'allum lughah al-arabiyah. Cara apa? Pengembangan media permainan bahasa, permainan kartu dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Nah, itu harus melakukan penelitian pengembangan berat. Atau nanti pakai apa? Ada pakai tarkiyah, maharatul kalam di musyahadatul aflam, meningkatkan ya, peningkatan keterampilan bicara dengan menggunakan video, animasi misalkan. Itu harus melakukan penelitian penuh. Tidak selesai dalam makalah. Ya, jadi kalian harus membuat judul-judul yang lebih sederhana. Ya, dan itu adalah pokoknya adalah bagaimana kalian bisa memaparkan gagasan yang diperkuat dengan referensi yang mendukung. Ya, dalam hal ini al-maroji. Gitu. Baik, dari sini ada yang ingin dipertanya? Saya buka dulu pertanyaan nanti sebelum saya jelaskan secara detail lagi untuk selanjutnya. Ya, silakan. Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Oh ya. Berarti nanti di mukadimahnya itu nggak ada kayak rumusan masalah, tujuan, dan lain Oh, sebagainya, Ustaz? nggak ada. Kalau ada itu penelitian utuh. Jadi kalau di makalah itu pendahuluan hanya bicara secara umum, ya apa yang melatar belakangi ya penulisan judul makalah tersebut, gitu. Mengapa penting untuk dibahas? Ya, mengapa itu dibahas? Ya, penting. Ya. Demikian Alia. Ada lagi? Silakan.
Ustaz izin nanya juga. Ya, Eh, silakan. untuk judulnya itu misal kita pengen kayak strategi pembelajaran bahasa Arab gitu-gitu, boleh nggak Ustaz? Jadi kayak atau tips dan eh, ya tips dan trik mempelajari bahasa Arab dengan mudah atau Nah, kalau gitu bisa kayak tri apa? eh, Tips untuk belajar bahasa Arab dengan mudah. Itu kan gagasan, bisa. Tapi jangan membuat media atau apa. Jadi harus dibuktikan dengan penelitian. Ya. Baik penelitiannya bersifat eh, kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau hanya gagasan saja, tidak masalah. Ya, maka strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, ya bisa nanti dibahas. Ya, apa sih strategi? Ya karena anak-anak itu tujuannya main, maka ya dan misalkan itu ya, yang dibahas ya kira-kira metode apa yang misalnya anak sambil bermain mereka sebenarnya belajar sehingga belajar bahasa Arab itu jadi mengasihkan ya. Itu tips, tidak masalah. Itu. Demikian Alia. Ada pertanyaan lain silakan. ini dia yang bertanya Ustaz. Ini sebagai tugas akhir atau apa Ustaz? Apakah Ya, nanti ya luas lagi? tadi saya sudah sampaikan. Jadi penulis makalah ini sebagai tugas akhir ya. Tugas akhir, tapi nanti ya kalian harus bisa mengambil referensi dari jurnal juga ya. Thank you. Jadi sebagai tugas akhir ya. Karena tugas akhir nanti judulnya juga saya harus lihat dulu ya. Pekan depan semuanya sudah punya judul. Jangan judul yang taujih atau untuk skripsi atau modelnya seperti skripsi itu nanti pasti saya tolak. Karena ya dalam hal ini kalian tidak perlu melakukan penelitian, hanya menyampaikan paparan, gagasan, pendapat, kritik, ya seperti itu. Jadi bukan melakukan pembuktian dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode tertentu. Ya, Kan, Ustaz, ya silakan Albi. bertanya ini mengenai referensi Ustaz. Kalau kita mengambil referensinya itu dari bahasa Indonesia, baru kita tarjimi itu gimana Ustaz? Ya, Harus dalam hal ini maka oke, baik. Jadi untuk referensi wajib ada yang berbahasa Arab. Ya, minimal referensi 5. Minimal ya. Kalau lebih lebih bagus. Ya, dari 5 ini setengahnya harus bahasa Arab. Ya, tiganya lah bahasa Arab. Duanya boleh. Kenapa saya arahkan yang bahasa Arab? Biar kalian terbiasa juga mengutip dari buku atau dari artikel yang berbahasa Arab. Karena nanti ketika skripsi itu kalian nggak kesulitan belajar juga dari sekarang, begitu ya. Jadi cari kan sekarang buku banyak, artikel banyak, jurnal ilmiah banyak tuh. Ya, tinggal dicari e-book, nggak usah beli sekarang. Ya browsing jago ya. Masalahnya kalian udah pinter nyari, mau baca dulu nggak? Ya kan? Sekarang banyak udah kecanggihan teknologi ya. Kalian bisa cari itu, tapi jangan dengan ini ya. Ya walaupun misalnya ini gampang pakai AI aja, saya kasih ini aja apa namanya poin-poin pentingnya nanti dibuat. Jangan gitu juga, nanti kalian nggak dapat prosesnya itu. Ya, itu bisa kalian gunakan untuk cari referensi, untuk memahami ini maksudnya apa sih. Wah terjemah sekarang banyak banget ya, bukan hanya Google Translate. Ya. Dengan AI pun bisa ya, mentranslate lebih luas gitu ya, lebih nyambung gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kan, Ustaz. Afwan. Ada lagi yang jangan silakan. Jadi ini materi terakhir ya, materi terakhir pekan depan kita tidak apa namanya zoom lagi, tinggal judulnya saja melalui nanti Alia ya. Kalau judulnya sudah oke, nanti saya cek udah oke. Nah kalian sudah mulai menulis, nanti saya tentukan pengumpulannya kapan. Gitu ya. Betul akan lebih dari
1 pekan lah, ya paling sedikit 2 pekan, mungkin nanti ditambahkan ya, tapi tidak sampai UAS. UAS kan dimulai tanggal 18 sudah UAS ya, secara resmi nanti sesuai jadwal aja atau gitu ya. Karena ini kan membutuhkan literasi juga, kalian baca-baca ya, ada kaitan tentang demikian. Ada lagi yang ingin sampaikan? Silakan. Ini mayoritasnya ya sukut ya. Semoga paham apa yang disampaikan, karena ini tugas akhirnya nanti kita nggak ada UAS lagi nanti ya. Di tingkat tugas akhir ganti UAS, kalian menulis ini sesuai dengan arahan ya dalam makalah. Nanti kita lihat coba-coba. Jadi dalam kodima nanti kalau sudah diarahkan seperti ini, ketika kalian nulis itu masih nulis al-babul awal, ada tarkizul muskilah, tuh, wah ini mah ngirim ya tugas taujih ke saya. Udah saya kasih nilai paling kecil aja nanti. Nggak kasih C, kasihnya C-min. Ya, harus bisa bedakan ya, mana yang untuk penelitian. Karena ini latihan juga. Sebenarnya sebelum kalian skripsi, kesini dulu. Makalah sudah benar tulisannya. Dan gunakan referensinya itu. Kalian sudah belajar Mendeley kan ya? Pakai ya, pakai Mendeley ya. Biar latihan juga nanti ketika kalian di skripsi. Dari sekarang. Ya minimal 5, minimal 5 referensi. Ya. Terus nanti isinya jangan pakai eh, seperti deskripsi, kalian syukur takdir, al-muqaddimah, wah, kemudian apa namanya, muhtawayat, kemudian ada al-malahi dan sebagainya. Enggak, kita nggak kasih sama penulisnya siapa. Belakangnya udah aja langsung, nggak usah pakai mukodimah, apa nggak usah pakai apa namanya ucapan terima kasih, daftar isi nggak usah, langsung aja mukodimah ya, langsung mukodimah, langsung al-arad paparannya, kemudian khotimah. Jangan juga dibuat terus sedikit, tentang seluruh ringkasnya bikin cuma 3 halaman ya, 1,5 halaman mukodimah ya, 2 halaman isi, setengah halamannya penutup sama maroji. Wah itu juga sangat terlalu pendek. Jadi yang sedang aja lah, yang sedang ya, tidak nanti juga tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu sedikit ya. Untuk kita mau dibatasi halamannya atau kalian tentukan? Jangan dibatasi, Ustaz. Oke, batasi aja ya, 7 sampai 10 halaman ya. 7 sampai 10 halaman itu artinya sudah mukodimah sama khotimah, nggak termasuk cover. Nanti covernya 1 halaman, isinya 5, sama Muqoimatul Maroji, sama aja bohong. Itu namanya 5 halaman. Ya, 7 sampai 10 ya. Minimal 7, maksimalnya 10. Isi daripada makalahnya. Oke, ada lagi? Cukup? Ustaz berarti tetap pakai cover ya, Ustaz ya? Ya. Yang nggak mau pakai cover juga nggak masalah. Misalkan Alia langsung, tapi ada namanya di atas. Ya, tapi kalau mau pakai cover ya bagus. Cover gitu. Tapi jangan pakai ada cover, ada prakata, ada ucapan terima kasih, ada ya, daftar isi yang nggak usah, hanya isi ya, makalah dengan paroji aja. Itu aja ya.
Ada lagi? Atau saya ini kan nih. Nanti 7 terlalu panjang nggak 7? Standar. Panjangan mungkin Ustaz. Itu baru saya mau ini udah kepanjangan. Udah saya turunin deh 5 aja deh. 5 itu isi ya. 5 itu dari muqaddimah sampai khotimah. Jangan dihitung dari cover lagi nih. Kalau dari apa repot ya. Biasa pakai tradisional Arabik atau pakai skala majalah 18 ya spasi 1,5 ya biasa. Berarti 5 halaman ya, 5 halaman. Ukurannya bukan ukuran buat dijilid, ukuran biasa aja. Ya, ukuran standar. Jadi minimal 5 halaman isi gitu ya. Isi makalah ya sampai 10 maksimal. Ada lagi? Silakan. Baik. Untuk pekan depan nanti sudah kirimkan ya judulnya. Dikumpul dulu ke Alia. Alia nanti kirim ke saya telah dulu. Kalau sudah oke, ada yang harus diperbaiki, perbaiki dulu. Kalau yang sudah oke, bisa lanjut, yang lanjutkan menulis makalah. Gitu ya. Untuk kita lihat jadwal. Pengumpulannya tanggal 25 ya. Di 2 pekan. Jika ada sama judul, 3 pekan. Ya. Di tanggal 25 pengumpulan makalah terakhir gitu ya. 25. Sesuai jam. Gitu ya. Sesuai jam. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita. Baik, untuk apa namanya materi terakhir ini nanti tolong dibaca kembali isinya, kalau bisa dibaca lagi tentang buatan makalah. Karena itu ke bahasa Arab ya, itu kalian harus contoh-contoh lihat contoh-contoh yang bahasa Arab. Ya. Gunakan proses itu untuk latihan kalian menulis. Ya. Bukan copy paste yang ambil yang apa namanya yang instan, tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak melakukan proses ya. Ini yang kalian dapatkan. Pertama nanti untuk kelebihan kalian mengusung proposal penelitian maupun laporan penelitian skripsi. Ya. Baik, nanti secara apa namanya, jadi kita tidak ada pertemuan Zoom lagi berarti ya. Pekan depan sudah judul, setelah itu langsung tulis tugas saja, tugas akhir ya. Dikumpulkan tadi tanggal 25 ya, tanggal 25. Ya. Sama nih kelas C atau D nanti sama. Ya, karena 25 itu hari apa namanya Senin pas sesuai dengan waktu. Tapi naktafi bihadzal qadar, tidak pernah laysa hunaka ay ta'liqin ay wala su'alin wa atazirukum khilal tadrisi hadhihi al-maddah wa la'allakum yani tanjahuna fi jamil mawad khasatan fi hadhihi al-maddah la budda bi itmam kull wajibat al-muqallafa khasatan fi kitabatil al-qur'an wa atazirukum ala al-akhta wa nuqsan khilal tadrisi hadhihi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Alia boleh foto dulu. Semuanya bisa ganti tur. Ayo. Wah, Putra udah siap-siap aja Putra. Belum Putra. Tuh, Eriza masih belum buka. Amel masih belum. Ayo, Aisyah mana Aisyah? Nur Anissa mana? Alia ada 2 ya itunya. Alia Jahra. Ya, ada 2. Ya. Anida mana nih Anida? Eriza.
Ada? Belum ada juga. Udah langsung aja. Alia, kasih aba-aba. Ya, oke, Ustaz. 1, 2, 3. Ya, lagi boleh. 1, 2, 3. Time. Males ya. Awas, Ustaz. Nah, syukran. Baik, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, Afwan. Astadzunukul khuruj.